warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadithi kalamullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa na'udzubillahi minan nar. Baik, nadkhul fi bab al-khamis, kita masuk ke bab yang kelima. Babu qaulillahi ta'ala, bab terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhum." Dan siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima darinya. Surah Ali Imran al-ayat 85. Baik. Ini masih terkait dengan wajibnya kita masuk ke dalam Islam dan tidak boleh mencari tuntunan selain tuntunan Islam. Dan ketika kita di dalam Islam, kita wajib masuk ke sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapapun yang beramal bukan amalan Islam seperti Yahudi, Nasara, atau beramal yang bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kedua-duanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Naqra'u asy-syarh, kita baca penjelasannya. Hadzal babu fihi bayanu anna al-islama huwa ad-dinul wahidu alladzi la yaqbalu Allahu min ahadin siwahu. Di bab ini dijelaskan bahwa Islam atau agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerima dari siapapun selain yang beragama dengan agama Islam. Ya. Wal Islamu huwa, apa itu Islam? Ma jaa bir rusulu alaihi salatu wassalam. Apa yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wassalam. Ini Islam secara umum. Ya. Semua yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itulah al-Islam. Fi kulli waqtin bihasabihi, ya. Setiap waktu sesuai dengan tuntunannya. Nabi Musa membawa agama Islam sesuai dengan zamannya. Nabi Nuh membawa agama Islam sesuai dengan zamannya. Nabi Musa membawa Islam sesuai dengan zamannya. Nabi Isa membawa Islam sesuai dengan zamannya. Tapi lamma bu'isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, saral islamu huwa ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam itu apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan lagi yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam atau nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya. Jadi Islam itulah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fal Islamu maknahu, maka makna Islam itu apa? Islamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana seluruh umat wajib masuk di dalamnya. Maknahu al-inqiyadu lillahi bit-tha'ah. Jadi tunduk kepada Allah dengan cara mentaatinya. Ada orang yang tunduk tapi enggak taat. Banyak kan yang tunduk tapi enggak taat. Ya. Maka tunduk dengan cara apa? Mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki, kemudian berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Wa ibadatuhu hasba ma syura fi kulli waqtin. Ya, ini fal Islam. Mohon maaf, ini Islam secara makna umum ya. Ya. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang Allah syariatkan di setiap masa, di setiap zamannya para nabi. Wa amma ba'da bi'tsati Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna usaral Islamu
Maka Islam itu maja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama itu dengan tunduk dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri segala bentuk kesyirikan. Ya. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah Islam. Ya. Kalau ada yang mengatakan ada ajaran yang benar selain dari Islam, itu salah, itu pendapat yang salah dan perkataan yang salah. Ya, wala yasa'u ahadan an yakhruja an ta'atihi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu tidak boleh keluar atau tidak leluasa untuk keluar dari ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu bukan alternatif, tapi kewajiban untuk kita pilih. Tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan alternatif, tapi itu kewajiban. Karena kita seorang hamba yang terikat. Kita seorang hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya mau sunnah atau tidak, saya mau jenggot atau tidak, itu bukan alternatif, tapi itu adalah keharusan yang kita lakukan. Ya. Nggak apa-apa ente isbal, yang penting saya nggak isbal, terserah ente. Nggak bisa seperti itu, ikhwan fillah. Kalau Anda menyelisih, Anda akan dicela oleh orang, dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hatta al-anbiya'us sabiqun. Sampai-sampai para nabi yang dulu, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa, itu juga tidak boleh keluar dari Islam seandainya mereka hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lau wujida ahadun minhum, kalau seandainya ada satu di antara mereka yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da bi'sati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yas'uhu an yakhruja an ta'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak boleh keluar, tidak boleh leluasa keluar dari ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala Allah jalla wa ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina, dan ingatlah ketika Allah mengambil sumpah, ya, mitsaq, sumpah setia dari para nabi. Ya, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akumur rasul. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada siapa? Kepada para nabi. Ya. Lama ataitukum min kitabin, ketika aku memberikan kalian kitab, hikmah, summa ja'akum rasul, kemudian datang kepadamu seorang rasul, yakni siapa? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya. Musaddiqul lima ma'akum, dan nabi ini yang datang ini membenarkan apa yang pada kalian, yang ada pada kalian. Ya. Karena ajaran para nabi itu tidak ada yang bertentangan, saling membenarkan. Para nabi dan rasul sebelum kedatangan Nabi mengabarkan akan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membenarkan mereka, ya, membenarkan mereka. Ya. Musaddiqul lima ma'akum la tu'minun bihi wa la tansurunnah, maka kalian wajib beriman kepadanya, jadi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menolongnya, membantunya. Ya. Qala aqarartum wa akhadtum ala dzalikum isri, maka Allah berfirman kepada mereka, apakah kalian mengakui, ya, dan menerima perjanjian ini? Ya. Perjanjian ini denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Qalu, maka mereka menjawab, aqrarna, kami mengakui, kami menerima. Qala, maka Allah berfirman, fashhadu, maka bersaksilah kalian, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku bersama kalian, ya, bersama kalian untuk memberikan persaksian. Wa man tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang berpaling setelah perjanjian ini, maka mereka termasuk orang-orang yang fasik. Ya, jadi Nabi mengancam kalau seandainya ada di antara para nabi yang berpaling, maka mereka tergolong dari orang-orang yang fasik, tapi itu tidak mungkin. Ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa para nabi dan para rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka wajib membantu, menolong kalau seandainya mereka hidup di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Wa ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam intahatil adyan as-sabiqah. Para agama-agama yang diturunkan sebelum Nabi SAW ketika Nabi diutus ini selesai masanya. Wantahal amalu bih, dan tidak boleh lagi diamalkan, amalannya tidak berlaku lagi. Wa wajibal amalu bima jaa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka wajib beramal dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-amru lillah jalla wa ala, karena perintah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaysa al-amru li syakhsin muayyanin, bukan di tangan saya, bukan di tangan siapapun, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala lil ahwa'i wasyahawati warraghabati, bukan juga mengikuti hawa nafsu, syahwat dan keinginan-keinginan. Ya, artinya agama itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan datang dari para nabi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul itu menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu amarakum wa amarul anbiya, Allah memerintahkan kita dan memerintahkan para nabi, kullahum an yuti'u Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk mentaati nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza bu'itsa, kalau diutus di tengah mereka. Hatta Isa alaihi salatu wassalam, sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam, idza nazala fi akhir zaman, nanti kalau turun di akhir zaman, fa innahu sayatba'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia akan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan ini waktunya kita tidak tahu dan tidak ada yang tahu. Ya, ada ustaz yang peramal akhir zaman ini. Jangan didengarin ceramahnya, jangan diikuti. Ya. Ya. Saya sebutkan namanya Rahmat Baikuni. Itu peramal akhir zaman. Mengatakan nanti akan matahari 3 hari tidak akan bersinar. Nah, itu semua dusta. Nanti Imam Mahdi keluar tahun 2020, itu dusta semua. Dusta semuanya itu. Paham ya? Imam Mahdi saja nggak tahu kalau dia itu Imam Mahdi. Paham? Rasulullah SAW ketika umur 35 tahun, apa dia tahu kalau dia jadi Rasul? Nggak tahu. Bahkan ketika dipeluk oleh malaikat untuk membaca, ini juga nggak tahu. Ini ada apa nih? Nah, itu. Paham ya? Apa ya? Nggak ada yang tahu perkara itu. Imam Mahdi pun nggak tahu. Cuman ketika di malam di mana beliau dibaiat, baru diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau ialah Imam Muhammad. Kalau ada Imam Mahdi dari Pakistan, katanya itu bohong. Itu bohong. Ya, bohong. Ya. Ini menjual kebohongan, uang demi uang, keliling kemana-mana, bohong itu. Saya tulis di videonya itu, di komentarnya, Anda pendusta, saya bilang. Anda pendusta. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Lau kana akhi Musa," kalau seandainya saudaraku Musa hayyan, hidup di tengah-tengah kalian, baina azrikum, di tengah kalian, di tengah para sahabat, mahallallahu illa asba'ani, tidak halal baginya kecuali mengikutiku. Subhanallah. Ya. Falladzina yad'una fi hadzal zaman anna al-yahudiyya wan nasraniyya wal islam kullaha adyanun sahihatun. Adapun orang yang mengatakan bahwa ya di zaman ini Yahudi, Nasara, Islam semuanya agama yang benar. Yang benar, wa yankiruna alaina takfir Yahudi wan Nasara, dan mengingkari kita karena kita mengkafirkan mereka kafir. Siapa yang bilang mereka kafir? Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu satu di antara 3. Ya. Subhanallah. Li'annahum indahum adiyan, karena mereka di atas agama yang benar, kata mereka, wa anbiya, dan mereka mengikuti nabi mereka Musa, Isa. Haulai naqulahu, maka kita jawab, kadzabtum, kalian berdusta. Humul ana la yatba'un al-anbiya. Jadi Yahudi dan Nasara sekarang ini mereka tidak mengikuti nabi siapapun. Paham ya? Ya. Kalau kami yatba'un al-anbiya lattaba'u Muhammad. Kalau seandainya mereka benar mengikuti nabi dan rasul, pasti mereka mengikuti siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna alladhi yakfuru bi Muhammadin
fa innahu kafirun bi jamil anbiya. Karena siapa yang mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia mengingkari seluruh nabi dan rasul. Ya. Walam yabqa ma'ahu dinun. Ya, tidak tersisa agama di tangan mereka. Ya. Artinya sudah dihapus. Walaysa tabi'in li ahadin minal anbiya, dan mereka bukan pengikut satu di antara para nabi. Wal yahudul an laisu atba'a li Musa. Yahudi sekarang bukan pengikut Nabi Musa. Walan nasara atba'an li Isa, dan Nasara tidak mengikuti Nabi Isa alaihi salatu wassalam li'anna fatratul anbiya intahat bi bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena masanya para nabi hilang habis dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falladzi yabqa 'alal yahudiyya aw an-nasraniyya fa innahu kafirun. Yang masih tetap di atas keyakinannya Yahudi dan Nasara, mereka kafir. Li'annahu 'asa Musa wa 'asa Isa, karena mereka bermaksiat, tidak taat kepada Musa dan Isa. Ya. Wa 'asa Muhammad, dan bermaksiat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la yumkinu an yakuna al-haq, mungkin mereka berada di atas kebenaran. Lianna Musa wa Isa ya'murani bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'al. Karena Nabi Musa, Nabi Isa memerintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak mengikutinya. Maka tidak ada namanya dialog antar agama, ikhwan, tidak ada. Paham ya? Dialog antar agama tidak ada. Itu adalah rencana dari orang-orang Yahudi Zionisme yang ingin mengaburkan kekafiran mereka sehingga mereka bisa menyusup ke dalam Islam. Tidak ada namanya dialog antar agama, mencari titik temu di antara agama. Gimana mau titik ketemu? Syirik sama tauhid bisa ketemu? La, kalla wala. Tidak akan ketemu selama-lamanya. Maka kalau ada bid'ah, ada dialog bid'ah dan sunnah, enggak ada namanya. Bid'ah di sana, sunnah di sana, enggak ada. Ya, titik temu di antara tiga agama, enggak ada titik temunya. Di mana? Ya, mereka mengatakan Allah punya anak. Yahudi mengatakan Allah punya anak namanya Uzair ibnullah. Nabi Isa orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Enggak mungkin ketemu, ikhwan. Kalau kita mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, di mana ketemunya? Enggak pernah ketemu. Mereka itu propaganda dari orang-orang yang kafir atau orang-orang yang muslim tapi Islamnya dipertanyakan. Seakan-akan mereka umat Islam itu orang yang tidak toleran. Saya pernah memberikan materi di sebuah radio. Kita ini dituntut untuk toleran. Seakan-akan kita ini umat yang tidak toleran. Subhanallah. Ya, seakan-akan kita ini anti kebersamaan dan sebagainya. Sehingga umat Islam dituntut toleran sedangkan mereka tidak toleran kepada kita. Waliyahzubillah. Ya. Baik, kita sambung setelah salat Isya. Afwan tadi di Nagoya hujan deras pakai motor. Saya mau berangkat jam 5:30, hujan deras, udah siap-siap. Kalau Allah habis maghrib saya baru berangkat. Itu kita tuh berangkat majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, kita lanjutkan, ikhwan. Masih di pembahasan ayat yang terkait dengan orang-orang yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya. Banyak orang yang meremehkan agama Islam, ikhwan fillah. Mereka hanya belajar kulit-kulitnya saja. Kenapa? Karena mereka belum mengenal Islam dengan baik. Sehingga ada yang mengatakan ya beragama itu ya biasa-biasa saja. Ya. Yang penting sholat, puasa, zakat, subhanallah. Ya itu baik, tapi bukan itu yang dituntut dari seorang muslim. Kita dituntut untuk kafah dalam segala hal. Ya, dari perkara yang kecil dari agama ini sampai perkara yang besar. Baik, kita masuk ke hadis yang berikutnya atau dalil yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taji'ul a'malu
yaumal qiyamati. Ya. Pada hari kiamat nanti amalan-amalan akan datang untuk membela pemiliknya, untuk membela orang-orang yang beramal dengannya. Ya. Fataji'us salatu, maka yang pertama datang adalah salat. Fataqulu ya Rabbi ana salatu, dia berkata wahai Rabbku, saya adalah salat. Wa yaqulu innaki ala khairin, Allah berfirman engkau berada di atas kebaikan. Fataji'us sadaqatu, kemudian sedekah datang. Fataqulu, kemudian dia berkata ya Rabbi ana sadaqah, wahai Rabbku, saya adalah sedekah. Wa yaqulu innaki ala khairin, Allah berfirman engkau berada di atas kebaikan. Tsumma yaji'us siyamu, kemudian puasa datang. Wa yaqulu, dan berkata ya Rabbi anas siyamu, ya Rabb, wahai Tuhanku, saya adalah puasa. Wa yaqulu innaka ala khairin, sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Summa taji'ul a'malu ala dzalika, kemudian amalan-amalan yang lain datang sebagaimana datangnya salat, sedekah, puasa. Wa yaqulu, kemudian Allah berfirman innaki ala khairin, engkau berada di atas kebaikan. Summa yaji'ul Islam, kemudian Islam datang. Ya, fa yaqulu ya Rabbi, dan dia berkata wahai Rabbku antas salam, engkau adalah as-salam. Ya, sumber keselamatan, yang memberikan keselamatan, yang memberikan kedamaian. Wa anal Islam, dan saya adalah Islam. Fa yaqulu innaka ala khairin, sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Bikal yauma akhudhu wa bika u'ti, denganmu kata Allah aku menimpakan hukuman, mengadab seseorang dengan siksaan, dan denganmu aku membalas perbuatan kebaikan dari seorang hamba. Ya. Inilah dalilnya bahwa dengan Islam Allah itu mengadab seseorang atau memberikan pahala seseorang. Ya. Kalau Allah Ta'ala fi kitabnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min khasirin. Ya. Riwayat Imam Ahmad. Wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha, juga telah sahih datang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan dari perintah kami, ya, bukan dari contoh kami, atau kami tidak perintahkan, fa huwa raddun, maka amalan itu tertolak, kembali kepada pelakunya. Rawahu Ahmad. Ya, ini kembali lagi dalil yang pertama, hadis yang pertama menunjukkan bahwa dengan Islam Allah akan menentukan nasib seseorang. Ya, kalau dia Islam, dia masuk dalam Islam, Allah akan memberikan balasan kepadanya. Ya, masukkan ke dalam surga. Kalau tidak, Allah akan mengadabnya. Kemudian yang kedua, ini hidayah di dalam Islam. Ya, siapa yang beramal dengan amalan sesuai dengan sunnah sallallahu alaihi wasallam, maka akan diterima. Kalau tidak, pasti ditolak. Pasti apa? Pasti ditolak, ya. Jadi kalau disebutkan Islam, maka pemahamannya dua. Islam sebagai agama, kita wajib masuk di dalamnya. Yang kedua, Islam sebagai tuntunan. Islam sebagai apa? Tuntunan, ajaran Nabi, sunnah Nabi, dan kita juga wajib masuk di dalamnya. Ya. Maka dari bab pertama sampai bab sekarang ini yang kita pelajari, itu menunjukkan semuanya kita wajib masuk ke dalam Islam sebagai agama dan Islam sebagai tuntunan. Ya. Jadi orang itu jangan berhenti saya Islam aja lah.
seperti puasa, seperti orang-orang awam, sholat seperti orang-orang awam. Subhanallah. Ya. Tapi naqra syarh, kita baca penjelasannya. Hadis Abi Hurairah wadihun. Hadis ini jelas, bahkan sangat jelas. Bi annahu la yuhtasabu 'indallahi yaumal qiyamati illa al-Islam, bahwa seseorang itu tidak akan dihisab di sisi Allah nanti kecuali dia beragama Islam. Karena orang kafir nanti ikhwani fillah dihisab iya, tapi dihisab bukan untuk mengetahui berapa kebaikannya, berapa keburukannya. Paham ya? Orang kafir nanti dihisab agar dia mengakui perbuatannya. Setelah itu dilemparkan ke neraka jahanam. Maka orang kafir nanti tidak ditimbang amalannya, karena nggak ada kebaikannya. Yang ditimbang itu kan kalau ada kebaikan atau keburukannya. Paham ya? Nah, dengan Islam Allah Subhanahu wa taala menghisab seseorang. Wa ma adahu minal adyan fa huwa batil mardud. Maka adapun agama selain Islam batil mardud, tertolak. Wala yanfa'u ashabahu, tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada pemeluknya. Inilah ketegasan, ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain Islam. Ini Islam sebagai agama, ada rukunnya, ada sunnah-sunnahnya, ada mustahabnya, ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang haram. Ya. Fala yuqbala min, sekali-kali tidak akan diterima. Wa hum fil akhirati min khasirin, di hari kiamat nanti menjadi orang-orang yang rugi-ruginya besar karena kekal di neraka jahanam. Nah, orang yang berbuat bid'ah juga rugi, tapi tidak sebesar kerugian orang-orang kafir. Ya. Falladzina matu qabla bi'tsati Muhammadin wa hum yattabi'una anbiya'ahum wa hum 'alal Islam. Adapun orang-orang yang meninggal, yang wafat sebelum Nabi SAW diutus dan mereka mengikuti nabi-nabi mereka, mereka di dalam Islam atau di atas Islam. Mereka mati dalam kondisi muslim. Lakin ba'da ba'si Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falaysa al-Islam illa ma ja'a bihi. Tapi setelah Nabi diutus, maka tidak ada Islam kecuali yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi al-islami dinan fala yuqbala min, dalilnya. Ya. Wa kadzalika hadis Aisyah, demikian juga hadis Aisyah, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak diperintahkan, ya, maka tertolak. Ini hadis yang membuat alergi orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mengatakan ustaz salafi ini cuma hafal 2 hadis, kullu bid'atin dalalah wa amil amalan. Subhanallah, baru khutbah mendengarkan ini, pasti ustaz Wahabi ini. Subhanallah. Padahal ikhwani fillah, hadis yang khutbah haja itu hadis yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kullu bid'atin dhalalah, ya. Kullu dhalalatin finnar. Itu hadis yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu berpikir Nabi itu disyariatkannya salat Jumat itu sejak tahun pertama Hijriyah. Ya, ketika hijrah ke Madinah, berjalan dari Kuba menuju ke Madinah, ke kota Madinah ya. Di tengah jalan diperintahkan salat Jumat. Kemudian mampirlah Nabi SAW ke lembah. Di situ beliau salat Jumat. Nanti kalau antum umrah ada di masjidnya itu. Berarti sekitar 10 tahun Nabi Jumatan, ya, diselingi dengan perang lah. Dan tidak ada yang pernah khutbah kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mana isi khutbah Nabi? Enggak ada yang meriwayatkan satu pun. Berarti Nabi itu kalau khutbah sebentar, yang disampaikan cuma khutbah aja. Khutbatun haja. Selesai. Yang lama sholatnya. Seperti itu. Berarti apa? Nabi setiap khutbah itu pasti menyampaikan apa? Khutbah aja, ya.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kemudian amma ba'du fa inna sabal hadis, itu yang disampaikan Nabi. Selesai dah. Berdoa, kemudian sholat. Itu. Arti ini hadis sangat penting sebagai bentuk peringatan buat kita. Ya. Trip. Dan ini hadis dari Aisyah ini semakna. Ya. Fa innahu yubayyinu annahu la dina illa ma jaa bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan bahwa tidak ada agama, tidak ada ajaran kecuali apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bid'ah itu bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan Islam. Bukan apa? Bukan Islam. Wa anna man amila aman mukhalifan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa siapapun yang beramal yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw lam ya'ti bihin nabiy, atau Nabi tidak perintahkan, tidak Nabi bawa, tidak Nabi ajarkan kepada kita, kepada para sahabatnya, fa huwa mardudun, maka pasti tertolak. Pasti apa? Tertolak. Ya. Bersin saja, kemudian habis bersin membaca salawat, itu dibantah oleh siapa? Abdullah bin Umar. Antum bersin, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini bid'ah. Ya, apalagi perkara yang lebih besar daripada itu. Ya. Fahuwa marun falladhi ya'malu ala yahudiyah, yang beramal dengan agama Yahudi, ya'malu ala nasraniyah, beramal dengan amalan Nasrani, au yuhditsu asya' wa bid'an min indi, atau mengada-ngadakan perkara baru atau bid'ah-bid'ah dari sisinya, wa ya'malu biha, kemudian dia mengamalkannya, ala anna qurbatun wa ta'atun, dan meyakini itu adalah sebuah proses pendekatan kepada Allah, itu adalah ketaatan. Duna dalil min kitabillah, tanpa dalil dari kitab Allah, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa mardudun ala sahibihi kainan man kana, maka amal tertolak, dikembalikan kepada pelakunya siapapun itu. Walaupun jenggotnya 1 meter, surbannya setebal ini, tasbihnya sepanjang leher, tidak diterima. Karena berlalu dari kita orang-orang yang lebih soleh, orang-orang yang dipastikan mereka masuk surga, tapi mereka tidak pernah sedikit pun berbuat bid'ah. Jangankan itu, melanggar perintah Nabi saja atau mengcancel perintah Nabi saja mereka nggak berani. Apalagi berbuat Abu Bakar itu sebelum Nabi SAW meninggal dunia, Nabi SAW mengutus Usama bin Zaid bin Harisa untuk melawan Romawi. Di tengah jalan terdengar kabar Nabi meninggal dunia. Akhirnya para sahabat mengatakan, Abu Bakar utus orang, panggil mereka balik, karena kita lagi dalam kondisi genting nih, Nabi meninggal. Kata Abu Bakar, lah, wallahi, katanya, demi Allah, enggak, apa yang Nabi telah pancang tidak akan saya cabut. Tidak akan siapa? Cabut. Ya. Walau seandainya ada anjing-anjing sini menggigit betis-betis ummahatul mukminin, enggak akan saya tarik pasukan tersebut. Subhanallah. Itu Abu Bakar. Itu apa? Abu Bakar. Kalau kita kan, ya sekarang lagi genting, tarik lagi pasukan. Subhanallah. Akhirnya pasukan itu berangkat ke Roma. Kabilah-kabilah yang hendak murtad itu melihat ini dalam kondisi genting masih bisa mengutus pasukan yang besar. Oh, kita jangan murtad. Apa jangan murtad. Akhirnya para kabilah-kabilah yang dalam perjalanan menuju Romawi itu mereka mau murtad, enggak jadi murtad. Itu. Maka sunnah itu pasti ujungnya baik, ikhwan. Ya. Dan puncak kebaikan itu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi siapapun itu, Yahudiyan, Nasraniyan, mubtadi'an musliman, dia seorang ahli bidah dari kalangan muslim, tidak diterima. Ya. Fal Islamu faqat huwa ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Islam baik secara agama
baik secara tuntunan itu sunnah Nabi SAW, apa yang dibawa oleh Nabi SAW, tidak ada yang lain. Maka Imam Malik mengatakan apa yang tidak menjadi agama pada hari itu tidak akan pernah menjadi agama pada hari ini. Subhanallah. Ini tegas kan? Jadi yang tidak pernah diamalkan Nabi, tidak diajarkan oleh Nabi, tidak diamalkan sahabat, tidak menjadi bagian daripada agama, hari ini kata Imam Malik tidak akan pernah menjadi agama. Ya. Jadi agama Islam itu apa? Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam faqat saja. Ya. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyil ummiyil ladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyil ummi, nabi yang buta huruf. Alladzina yajidunahu maktuban, alladzina yang mereka temukan dalam kitab-kitab mereka dalam Taurat Injil, ya'muruhum bil ma'ruf. Sifat Nabi ini memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wa hillu lahum thayyibat. Nabi ini membawa perintah menghalalkan yang baik-baik. Karena Yahudi dan Nasrani itu ada yang diharamkan, padahal itu makanan yang baik. Ya. Wa harrimu 'alal khaba'is, dan mengharamkan yang jelek-jelek. Wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat, dan menghilangkan beban-beban mereka. Ya. Dan belenggu-belenggu yang memberatkan mereka. Ya, ajaran sebelumnya berat. Ya. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, memuliakannya, wa nasaruhu, menolongnya, wattaba'u nur alladzi unzila, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya yaitu Al-Qur'an, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Al-muflih itu artinya orang yang sudah pasti mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Itu namanya muflih. Ya. Maka mereka orang-orang yang beruntung. Fadalla ala anna alladziina la yattabi'una Muhammadan la yuflihuna abadan. Itu menunjukkan bahwa siapa yang tidak mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW tidak akan beruntung selamanya. Wa annahum khasirun, mereka pasti orang-orang yang rugi. Ya, subhanallah. Ya. Maka dengan kita paham begini, kita kan cinta sama Islam, kita akan belajar sama Islam, ya. Belajar apa itu Islam, mendalaminya, ya. Mengimani semuanya, mengimani apa? Semuanya, walaupun kita beramal sesuai dengan kemampuan kita. Baik. Selesai satu bab. Kita masuk ke bab berikutnya. Babu wujubil istighnai bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwahu. Ya, setelah kita mengetahui keutamaan Islam, kemudian apa itu Islam, apa hukumnya, masuk ke dalamnya, kemudian mengetahui tafsir Islam, maka di bab ini kita diajarkan ya bahwa kita wajib merasa cukup. Wajib merasa cukup, ya, istighna, merasa cukup, ya. Dengan cara apa? Mengikuti bimutaba'atihi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, an kulli ma siwahu, dari selainnya, ya, dari selain beliau. Jadi kita wajib merasa cukup. Kenapa ikhwan? Kalau nggak merasa cukup, akan dibukakan baginya pintu kesesatan, pintu bid'ah. Istighfar setelah salat, astagfirullah, kayaknya kurang. Kok astagfirullah saja ini? Dia nggak merasa cukup. Padahal itu ajaran Nabi SAW. Akhirnya apa? Tambahin astaghfirullahaladzim, la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Tambah lagi, wali asatizatina, untuk guru-guru kami, wali masyayikhina, untuk apa? Untuk murid kami, guru-guru kami, ya. Wali ummahatina wa abaina, tambah panjang bid'ahnya. Kenapa? Karena la yastaghni, tidak merasa cukup. Padahal kita wajib merasa cukup. Bukan hanya dalam perkara rezeki, kawan. Bahkan dalam perkara agama lebih tinggi derajatnya. Rasa cukup itu dibanding dengan rezeki. Iya. Karena kalau orang nggak merasa cukup, dia akan berbuat bid'ah. Itu konsekuensinya.
Ya. Baik. Dalilnya wa qaulullahi ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala atau wa qaulillahi boleh. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab. Apa fungsi kitab ini? Tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Kalau menjelaskan segala sesuatu berarti tidak ada yang terluput darinya kecuali Allah telah jelaskan. Dan itu tugasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi itu tidak ada yang ditutupi sedikit pun, tidak. Bahkan perkara rumah tangganya, perkara ranjangnya pun umat tahu. Ya kan? Iya. Contoh Nabi itu kalau tidur itu cepat, habis isya tidur, kayak kita. Nah, kalau kita nih banyak masalah. Nabi nanti bangun habis lewat tengah malam, Nabi bangun sekitar jam 1 atau setengah 1. Apa yang dikerjakan Nabi? Pertama Nabi itu sholat ringan dulu sebagai pembuka sholat. Setelah itu Nabi sholat lama sampai nanti menjelang setengah jam sebelum subuh berhenti. Nah, berhenti Nabi itu dua yang dilakukan. Ketika berhenti, beliau baring-baring sambil menunggu subuh, azannya siapa? Maktum, Abdullah bin Maktum. Yang kedua, kalau enggak Nabi mendatangi istrinya. Kan jelas kan? Ketahuan semua tuh. Artinya jelas, agama ini jelas. Hatta perkara seperti itu pun dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini memang agama, konsekuensinya jelas. Ya, agama akhir, konsekuensinya jelas karena semua orang wajib masuk ke dalamnya. Kalau ada yang tidak jelas, berarti ada kemungkinan orang tidak masuk. Paham ya? Ya, baik. Maka kitab itu tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Baik. Ya. Qala naqra'u asy-syarha, kita baca penjelasannya. Wa nazzalna 'alaikal kitab ay al-Qur'an was sunnah. Jadi yang diturunkan apa? Al-Qur'an dan sunnah. Sunnah diturunkan juga ikhwani fillah karena Nabi sebelumnya enggak ngerti. Ya kan? Nabi sebelum diutus menjadi nabi tahu apa tidak? Tidak tahu. Tidak pernah baca kitab, disebutkan dalam Al-Qur'an seperti itu. Maka Al-Qur'an dan sunnah itu wahyu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal khitabu lirrasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan arah pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadza fihi anna al-Qur'ana kalamullahi munazzalun. Ini juga satu sisi menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, ucapannya, pembicaraannya, hadisuhu, yang Allah turunkan kepada siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaysa makhluqan, bukan makhluk, bukan diciptakan. Al-Quran itu bukan ciptaan Allah, bukan. Itu sifat Allah, sifat berbicara Allah. Maka satu-satunya di kolong langit itu yang bukan ciptaan Allah, Al-Quran Al-Karim. Paham ya? Al-Quran itu apa? Pembicaraan Allah, kalamullah, ucapannya. Dan ucapan itu bukan makhluk. Itu bagian daripada sifat Allah. Ya, bukan makhluk. Kama taqulul Jahmiyah, sebagaimana dikatakan Jahmiyah. Ada kelompok namanya Jahmiyah. Ini pentolan kesesatan. Dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ucapannya diikuti oleh Mu'tazilah, diikuti Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah itu mengatakan Al-Quran makhluk, ikhwan. Cuman yang awam-awam itu nggak ngerti. Ya. Fahuwa lam yakul. Buktinya apa? Allah tidak mengatakan ma khalaqna lakal kitab, kami menciptakan untukmu Alkitab. Allah tidak mengatakan demikian. Tapi kata apa? Wa nazzalna 'alaikal kitab, kami turunkan kepadamu apa? Alkitab, yakni Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an. Tibyanan likulli syai', penjelasan ya segala sesuatu. Allah Jalla wa Ala bayyana fihi ad-dina alladhi yaqbaluhu min ibadi. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan agama ini yang ia terima, yang ia apa? Terima. Ya.
Maka semua perkara agama itu dijelaskan. Ikhwani fillah. Ya, maka Imam Malik mengatakan mustahil perkara akidah tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perkara istinja saja Nabi jelaskan. Istinja itu harus pakai batu 3. Enggak boleh 2. Enggak boleh pakai tulang 3. Itu. Subhanallah. Baik. Wala yaqbalu minhum siwahu, tidak akan menerima dari hamba-hambanya selain Islam. Selain apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama annahu bayyana fihi aidan ad-din alladzi la yaqbalu. Demikian juga Allah menjelaskan ajaran-ajaran agama yang tidak diterima. Agama Yahudi sudah enggak diterima, Nasara enggak diterima, bidah-bidah enggak diterima. Ya, tibyana likulli syai' min umuriddin. Dari perkara-perkara agama dijelaskan segala sesuatunya. Wa huda wa rahmatul liqaumin yuqinun, dan ini sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya, bagi orang-orang yang meyakini. Ada seorang saya lupa namanya, Ummu siapa, dia membuat tato di tubuhnya dan dia melaporkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu perbuatan haram. Perbuatan haram. Kata Ummu Yakub kalau nggak salah. Saya sudah baca Al-Quran dari halaman pertama sampai halaman terakhir, saya nggak menemukannya larangan untuk tato itu. Memang nggak ada. Kata Abdullah bin Mas'ud, perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum fantahu. Apa yang dikasih oleh Rasul ambil, apa yang dilarang tinggalkan. Dan dalam hadis Nabi melarang melaknat orang-orang yang berbuat tato. Itu subhanallah. Ya. Berarti ada semua kan? Ada semua. Ya, baik. Fa huwa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Al-Qur'an itu petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Amal ladzina la yu'minun falaysa huwa rahmatun lahum. Orang yang tidak beriman itu bukan rahmat baginya. Wa innama hujjatun alaihim, bahkan Al-Quran akan menjadi bukti atas kesesatan mereka. Akan menjadi apa? Bukti, argumen yang menegaskan kesesatan mereka. Ya, baik. Jadi sekali lagi, karena ayat Al-Quran datang dengan tujuan menjelaskan segala sesuatu, ini jalan lurus, ini jalan sesat, maka tidak ada pilihan kita kecuali kita merasa cukup dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahas di masail jahiliyah, kita ini kan muqassir, kita ini banyak lalainya, muqassir, tidak mampu mengerjakan amalan yang banyak. Ya. Subhanallah. Ya. Amalan salat sunnah 12 rakaat saja sehari semalam, banyak yang bolong. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, ini yang banyak bolong. Ya, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, ini banyak bolong tak? Sibuk. Padahal janjinya apa? Orang yang melakukan sholat 12 rakaat diberikan istana di surga. Istana itu keramiknya apa? Daripada apa? Dari emas, ikhwan. Bukan emas dari Freeport ya. Emas, subhanallah. Maka kita muqassirun. Kita masuk ke dalil yang berikutnya. Rawan Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, wa ghairuhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, selainnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penegasan yang lebih kuat. Ya, artinya menegaskan Al-Quran, memperkuat Al-Quran. Annahu ra'a, Nabi SAW melihat fi yadi Umar ibn Khattabi, di tangan Umar, ya, Nabi melihat di tangan Umar waraqatan minat Taurat, selembar dari Taurat. Selembar dari Taurat, dulu kan masih ada ya, selembar dari Taurat. Faqala, maka Nabi berkata setelah melihat, Umar memegang selembar dari Taurat. Al-mutahawwikuna ya Ibnu Khattab. Ya subhanallah. Wahai Ibnu Khattab, apakah kamu termasuk dari orang-orang yang bimbang dengan agama ini? Ini baru melihat loh, baru memegang loh. Ya.
Tidak ada kisahnya Umar membaca dulu. Kata Nabi, kamu masih bimbang ya dengan agama kalian, maksudnya dengan agama Islam. Ya. Nabi mengatakan, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Aku telah membawa agama Islam ini untuk kalian. Ya. Ya, membawanya kepada kalian dalam keadaan putih bersih. Subhanallah. Putih apa? Bayda itu putih, naqiyah itu bersih. Sudah putih bersih. Ya. Biasanya kan ada putih tapi ada binti-bintinya. Ini putih bersih. Lau kana Musa hayyan, kalau seandainya Musa hidup di antara kalian, wattaba'tumu, dan kalian mengikutinya, ya. Wa taraktumuni, kalian tinggalkan saya, dhalaltum. Kalian pasti tersesat. Subhanallah. Padahal Musa, ajarannya Musa dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pertentangan. Ya toh? Fi riwayatin, di riwayat yang lain, law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Kalau seandainya Musa hidup di tengah kalian, maka tidak ada pilihan baginya, no choice, kecuali apa? Mengikutiku, kata Nabi SAW. Faqala Umar, maka Umar berkata, raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabiku. Ini ucapan yang menunjukkan kita merasa cukup dengan Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Muhammad sebagai nabi kita. Maka ahli bidah, ikhwan, hampir tidak ada yang baca zikir pagi, zikir petang. Saya bukan nyombong, enggak. Tapi coba cek, ada nggak yang mereka konsisten baca? Enggak, karena salah satunya ada ini. Ya, mereka makan roti itu bila robat, tapi menyembah kuburan. Wabil Islami dina, tapi apa? Mereka berbuat bidah. Wabil Muhammad Nabi, ya, sunan-sunan mereka angkat melebihi Nabi. Iya. Maka lebih dia tidak ada, jarang yang mengagungkan. Kenapa mereka begitu? Tidak mau mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, bukan berarti kita lebih hebat dari mereka, ya. Ya. Karena mereka baginya sunnah itu ya biasa, nggak ada pengagungan. Kenapa tidak ada pengagungan? Karena mereka tidak mengenal Islam dengan sebenar-benarnya. Ya, kita akan kagum pada sesuatu kalau kita mengenalnya. Begitu kan? Ya. Coba cek teman-teman antum yang Asy'ari. Ada yang baca zikir pagi? Jarang, ikhwan fillah. Apa? Ngopi pagi. Ngopi pagi, ngopi petang. Oh iya. Ya. Bukan, saya tidak menghina, tapi itu fakta, ikhwan. Dan kita juga merasa tidak lebih hebat, lebih suci dari mereka, enggak. Tapi pengagungan itu, ikhwan fillah, melahirkan amal. Itu lahir dari apa? Sesuatu itu dari apa? Pengamalan kita itu lahir dari sebuah pengagungan kita terhadap agama ini. Ya. Maka para sahabat sama mengagumi Nabi SAW, mengagungkan Nabi SAW. Ya. Baik. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Ya, Nabi SAW berkata untuk umatnya, "Lau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu." Seandainya Musa hidup dan kalian mengikutinya, ma'annahu Rasulullah wa kalimuhu. Padahal Rasulullah SAW itu, padahal Musa itu Rasulullah, utusan Allah. Bahkan nomor 3 terbesar Muhammad SAW. Kemudian siapa? Nomor 4 yang Muhammad SAW, kemudian Ibrahim, Nuh sama Musa. Wa kalimu, dan dialah orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakinna fatratahu intahat, tapi masanya sudah selesai. Alaihi salatu wassalam. Fala ittaba'tumuhu ba'da bi'sati Muhammad la dhallal. Kalau kalian mengikutinya setelah aku diutus, kalian tersesat. Lalu bagaimana seandainya ikhwani fillah mereka mengikuti yang bukan nabi? Ya teman, ini saja seandainya Nabi Musa hidup di tengah kalian, kalian ikuti dia, dan tidak mungkin Musa mengajarkan kesyirikan, toh? Mustahil kan? Mustahil kan Nabi Musa seandainya berandai-andai hidup di tengah-tengah para sahabat, kemudian sahabat ikuti Musa, tidak mungkin mereka ngajak, ayo kita ke kuburan Firaun, sembah dia, tidak mungkin, toh?
Pasti dia mengajarkan Islam juga. Tapi dianggap apa? Dianggap sesat. Karena tidak mengikuti siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sekarang ikhwan fillah lebih mengagungkan gurunya, walinya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lebih tersesat, tentu lebih tersesat. Maka disinilah bahayanya dan besarnya dosa bid'ah itu. Ya. Subhanallah. Ya. Ini bukan berarti menghina Nabi Musa, tidak, bukan. Bukan. Tapi ini adalah ketentuan Allah. Kalau seandainya dia hidup di tengah-tengah Nabi Muhammad SAW, dia wajib mengikuti Nabi, menolongnya. Maka satu kedustaan besar di tengah-tengah umat ini, kalau ada yang mengatakan Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang. Paham ya? Kalau seandainya Nabi Khidir itu hidup, dia pasti mendatangi Nabi SAW, mengikutinya dan berperang di perang Badar. Karena wajib membantunya, wajib menolongnya. Buktinya tidak ada satu hadis pun yang mengatakan Nabi Khidir menjumpai siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka berdusta orang-orang sufi mengatakan Khidir masih hidup. Dulu tetangga saya, siapa guru antum? Nabi Khidir. Nabi Khidir, subhanallah. Itu bohong. Subhanallah ya. Yadilluna wa hum muttabi'una rasulah. Mereka yang mengikuti Musa seandainya dia hidup dengan Nabi Muhammad SAW, mereka tersesat padahal mereka mengikuti apa? Rasul. Kenapa? Lianna hadzal rasula qad intahat fatratuhu. Karena masanya sudah selesai. Wajat fatratu rasulin akharah. Kemudian datang masanya rasul yang lain. Wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wal insanu yaduru ma'amrillah. Kita ini berkutat dengan perintah Allah. Berkutat dalam perintah Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kana, dimanapun kita berada. Artinya kita ikut perintah Allah. Ya, kita ini terikat, kita ini budak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disebut dengan abdun. Maka dalam Al-Qur'an ikhwan, pujian tertinggi oleh pujian Allah untuk nabi yang tertinggi, ya. Saya ulangi lagi, pujian tertinggi dari Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Allah menyebutnya sebagai hamba. Ya. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan hambanya. Itu pujian tertinggi itu. Pujian apa? Karena puncak ketakwaan seseorang itu adalah ketika dia benar-benar menjadi seorang hamba. Itu kan? Makanya kalau dalam kondisi apa kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika apa? Sujud. Ketika kita meletakkan kepala kita di lantai. Sesuatu yang paling berharga kita letakkan di lantai. Paham ya? Nasakha syara'i sabiqu bi syariati Muhammad. Maka Allah menghapus syariat-syariat yang terdahulu ya dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibul amalu bin nasikh. Maka kita wajib mengamalkan ajaran yang menghapus ajaran yang dulu, berarti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yajuzul amalu bil mansukh. Tidak boleh mengamalkan yang telah dihapus. Ya, fala anna wahidan al-ana, kalau seandainya ada seorang di antara kita ya shalla ila Baitul Maqdis, salat menghadap Baitul Maqdis, wa qala, dia berkata Baitul Maqdis kiblah, ya Baitul Maqdis adalah kiblat, wal Ka'bah kiblah, Ka'bah juga kiblah, wa kulluha masajid, semuanya adalah masjid. Jadi ada orang menghadap Baitul Maqdis, ada yang menghadap siapa? Menghadap Ka'bah, mengatakan semuanya masjid. Fa innana naqul lahu, maka kita katakan kepadanya salatuka hadhihi batilah la tasihhu. Salatnya batal, tidak sah. Lianna istiqbala Baitul Muqaddasi atau Baitul Maqdisi ya. Nusikha wa umirta bi istiqbalil Ka'bah. Telah dihapus. Menghadap Baitul Maqdis itu adalah perkara yang dulu dibolehkan, tapi setelah itu bahkan Nabi SAW itu dan para sahabatnya
Kalau tidak salah 18 bulan itu salatnya menghadap sana. Maka kenapa kuburan Nabi itu di depan masjid? Depan masjid kan ya? Di Madinah sana. Karena dulu orang itu salatnya menghadap timur. Menghadap Baitul Maqdis. Nabi membuat rumah di belakang. Di belakang. Paham ya? Nah, ketika diperintahkan menghadap Ka'bah menghadap barat, otomatis rumah Nabi jadi di depan, seperti itu. Ya. Baik. Fa'alaika an tadura ma'amrillah, maka hendaklah kita berkutat bersamaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan syariatnya. Wala tadur ma'ahawaka, jangan berkutat pada hawa nafsu. Fa inna sya'idha nusikha la yajuzul amalu, karena sesuatu yang dihapus tidak boleh diamalkan. Maka zalika sudah lewat ya. Kita selesaikan atau? Selesaikan aja. Ya. Mohon maaf ya, saya juga tadi terlambat ya. Tapi malam ini nggak ada pertanyaan. Wa kadzalika baqiyatud din. Demikian juga ya ajaran-ajaran yang lain ya dari agama ini. Fala yajuzu li an yaqula, maka tidak boleh seseorang mengatakan ana a'malu bit Taurah, saya beramal dengan Taurat, ma'anna Taurat nusikhat, padahal Taurat dihapus, waqad hurrifat, telah dirubah. Maka suatu hari sekitar 10 tahun yang lalu ada khatib dari PMB itu menukil dari kitab Taurat. Sampai kaget saya. Kitab Taurat berkata dalam Taurat dia bilang Al-Quran masih banyak ini, kenapa Taurat ini dinukil? Subhanallah. Ya, tayyib. Lakin law qaddara annahu laysa fiha Nah, pensyarah mengatakan seandainya, ini berandai-andai, seandainya ditakdirkan tidak ada perubahan dalam Taurat, ya, artinya tetap murni seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa, fala yajuzul amalu biha, tetap tidak boleh diamalkan. Paham ya? Lianna mansukha, karena terhapus. Taurat itu imam muharrafah, Taurat itu baik dia dirubah atau imam mansukha dihapus, fala yajuzul amalu bihi, tidak boleh diamalkan. Wa kadzalika al-Injil, demikian Injil imam muharrafun wa imam mansukhun falam yabqa illa al-amalu bil Quran. Injil itu dirubah, dihapus, tetap tidak boleh diamalkannya. Yang tersisa adalah Al-Quran alladzi ja'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dinu lillahi wa ma huwa bil ahwa wasyahawat wal raghabat. Agama itu milik Allah, dari Allah, bukan berdasarkan hawa nafsu, syahwat dan keinginan. Naam, law kana Musa hayyan, iya kalau Nabi Musa hidup, wa huwa abdul anbiya'i bani Israil, Nabi Musa itu nabi yang paling mulia di kalangan Bani Israil. Wa huwa kalimullah, dia berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana hayyan waqta ba'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma wasi'a ila ittiba'u ar-rasul. Seandainya dia hidup, dia tidak boleh, di zaman Nabi tidak boleh kecuali mengikuti Rasulullah SAW. Wala yabqa ala syari'ati, tidak boleh mempertahankan syariatnya. Li'anna nusikhat wal amru lillah, karena semua itu terhapus dan perkara kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Allah menghapus atau menetapkan terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan di sisinya lah umul kitab. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa Muhammadin nabiyya. Hadza huwal wajib, ini yang wajib bagi kita. Annal insana idza tabayyana lahul haqqu alla yujadila fi. Kalau jelas kebenaran di kita ikhwan, tidak boleh kita bantah. Ya. Wala yumatu, tidak boleh menunda-nunda. Ya. Fa hadza Umar radhiyallahu anhu kana yaduru ma'al haqq. Inilah Umar mengikuti kebenaran. Ya. Fa huwa zanna anna hadhil waraqa, dia menyangka di kertas ini, kertas Taurat tadi itu, minat tarfi haqqun. Fa'ajabat, ada kebenaran, maka membuat dia takjub. Ya. Walakin lamma bayyana lahu Rasul sallallahu, ketika Nabi menjelaskan, ya, hadzal bayan iktana, maka setelah dijelaskan kemudian beliau paham, mengerti, beliau menerima dan berkata apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Insyaallah ikhwan fil dzikri ini
Mudah-mudahan dengan ini insya Allah Allah akan memudahkan kita menjawab pertanyaan malaikat. Gitu? Pertanyaan malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka. Ini semua jawabannya. Raditu bila rabbab islami din Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadha huwal wajh anna al-insana idza tabayyana al-haqqu yajibu alaihi al-mubadarah. Jadi kalau jelas kebenaran bersegera al-mubadarah ila qabul menerimanya. Ya. Kita bersegera menerimanya. Subhanallah. Fa inna ta'akhkhara an qabulihi, karena kalau kita menunda-nunda menerima kebenaran itu, fahariyun ay yazigha qalbuhu, maka sangat berpotensi untuk berpaling hatinya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, kata Allah, kami bolak-balikkan hati mereka dan pandangan mereka, kama lam yu'minu, seakan-akan mereka belum beriman, awwal amr, seperti sedia kala pertama kali, wa nadharum fi tughyan, kemudian kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Fa hadza fi butlanu ittiba'i ghairil qur'ani minal kitab min kutub was-sabiqah li'anna mansukhatun bil Qur'an. Ini juga menjelaskan bahwa batal untuk mengikuti selain Al-Quran, batil mengikuti selain Al-Quran Al-Karim dari kitab-kitab sebelumnya, karena dia telah terhapus. Subhanallah. Ya. Saya juga ketika dulu kuliah, saya juga punya kitab Injil Barnabas, ya, tapi sudah hilang. Ya, subhanallah. Ya, bukan setelah saya baca di sini, enggak. Entah gimana itu. Alhamdulillah juga sih seperti itu. Jadi kalau Anda bilang, "Wih, kita menemukan Injil yang 200 sebelum Masehi," enggak usah. Enggak ada kepentingannya buat kita. Al-Qur'an aja kita enggak khatam-khatam. Ya kan, Pak? Subhanallah. Ya, baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.